Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan nikmatnya sehingga kita bisa dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa dapat menghirup udara yang segar kali ini. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana dengan ikhtiar beliau sehingga kita bisa merasakan manisnya agama Islam seperti sekarang ini. Baik, pada video kali ini saya ingin menjelaskan sebuah materi untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah hadis tarbawi dengan dosen pengampu Ustazah Nurlaila Sa'dillah. Baik, materi yang akan saya jelaskan adalah dengan judul karakter dan sifat anak didik. Pendidikan Islam merupakan bimbingan terhadap pertumbuhan seorang anak jasmani dan rohani. Guna terbentuknya anak yang pertumbuhan tersebut memiliki nilai-nilai dalam keislaman. Dalam ekosistem pendidikan, anak didik bukanlah objek pasif yang menerima informasi, melainkan subjek yang memiliki keunikan tersendiri. Namun di dalam praktek, pendidikan seringkali muncul tantangan besar di mana pendidik menyamaratakan antara murid satu dengan murid yang lainnya tanpa melihat dulu perbedaan dari perbedaan dari karakter pribadi dan lingkungan anak tersebut. Jadi maksudnya adalah sebagai seorang pendidik itu kita tuh harus mengenali setiap murid kita. Artinya kita harus melihat murid kita tanpa menyamaratakan. Contohnya gini, misal ada satu anak yang pintar atau anak yang bisa, kalau dijelaskan suatu pelajaran dia langsung bisa, dengan anak yang dia kalau ketika dijelaskan sesuatu itu dia menangkapnya lama dalam pelajaran tersebut. Maka sebagai seorang guru kita tidak bisa menyamaratakan atau kita berpatokan pada satu orang yang bisa. Akan tetapi juga kita harus mengayomi atau melihat semua murid kita. Oh, bahwasanya ada juga murid nih yang dia itu menangkap pelajaran itu lama, ada juga yang cepat, ada juga yang sedang. Dan kita juga menggunakan harus metode-metode yang harus bisa dipahami dan dimengerti oleh anak murid didik tersebut. Kita lanjut pengertian peserta didik. Nah, secara bahasa, peserta didik adalah orang yang diajarkan ilmu pengetahuan. Sedangkan secara istilah adalah anak didik adalah individu yang sedang mengalami fase perkembangan dan pertumbuhan. Jadi anak didik itu sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan dalam pembelajaran, sehingga masih memerlukan bimbingan serta arahan. Jadi mereka itu masih membutuhkan arahan dan pembelajaran dari orang yang bisa atau orang yang disebut guru atau pendidik. Jadi kita harus masih mengajarkan dan mengarahkan mereka. Mereka tidak bisa sendiri, jadi harus kita yang mengayomi dan kita yang membimbing mereka untuk menjadi manusia yang insan yang bertauhid. Jadi kita mendidik mereka sehingga menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan bertauhid gitu. Kewajiban menjadi seorang penuntut ilmu. Di dalam hadis Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang muslim. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya orang yang tidak menuntut ilmu itu adalah dosa, dan kita umat Islam wajib semuanya menuntut ilmu, baik dari orang yang sudah tua, orang yang dewasa,
itu kita masih perlu untuk menuntut ilmu. Dan hadis ini juga menegaskan bahwasanya kepada kita semua menuntut ilmu itu wajib, hukumnya wajib, bukan sunnah atau fardu kifayah. Sunnah kan bisa dilakukan, bisa juga enggak. Fardu kifayah lebih baik dilakukan. Akan tetapi wajib itu harus dilakukan. Artinya kita harus menuntut ilmu. Bukan ada orang yang menuntut ilmu kita tidak, bukan begitu. Kalau gitu seperti itu kita berdosa. Kalau kita tidak menuntut ilmu kita berdosa. Hadis yang kedua adalah ma nahala waladan min nahlin afdala min adabin hasan. Tidak seorang pun gambaran pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama melainkan adab yang baik. Maksudnya adalah warisan terbesar orang tua kepada kita adalah bukan yang paling banyak uangnya atau jabatannya, akan tetapi warisan pemberian terbesar dari orang tua kepada anaknya adalah orang tua mengajarkan adab dan akhlak yang baik kepada anaknya. Itu merupakan pemberian dari orang tua yang terbesar di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tua itu harus mengajarkan, membimbing serta menyontohkan kepada anaknya itu dengan akhlak-akhlak yang baik gitu. Hakikat peserta didik menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, anak didik sebagai darah daging. Yang kedua, anak didik di lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, anak didik secara khusus. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Anak didik sebagai darah daging. Maksudnya adalah darah daging. Anak ketika seorang anak lahir, maka orang tua wajib memberikan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan semua anak itu. Kan kita dilahirkan itu darah daging dari orang tua kita. Maka orang tua kita juga mempunyai kewajiban dan hak untuk memberikan pendidikan, pengajaran dan akhlak yang baik kepada kita. Jadi kita semua itu menerima dari orang tua itu hak pendidikan, hak pengajaran dan hak dari percontohan yang baik-baik. Yang kedua, anak didik di lembaga pendidikan. Tadi yang pertama itu kan darah daging itu kan dari lingkungan keluarga saja. Yang kedua ini di lingkungan pendidikan. Artinya orang tua menyekolahkan kita di lembaga pendidikan. Dan di lembaga pendidikan juga kita diajarkan tentang ilmu-ilmu. Kita di lembaga pendidikan sebagai seorang murid dan kita juga mempunyai seorang guru atau orang yang mengajarkan kita gitu, mengajarkan kita ilmu pengetahuan tersebut. Jadi di lembaga pendidikan juga memiliki kewajiban dan hak, yakni kita sebagai murid bersekolah di pendidikan tersebut dan guru juga mempunyai hak untuk mengajarkan ilmu-ilmu kepada murid tersebut. Tentunya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketauhidan, ilmu yang berkaitan tentang sopan santun, tentang adab, tata krama gitu. Yang ketiga, anak didik secara khusus. Di sini adalah maksudnya adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Maka perlu mereka juga diajarkan secara khusus bagaimana dalam kehidupan mereka bisa menjalankan kehidupannya bukan seperti orang normal. Akan tetapi mereka itu mempunyai kebutuhan khusus, maka perlu kita ajarkan juga hal yang baik-baik. Kedudukan peserta didik. Yang pertama adalah sebagai mujahid di jalan Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Man kharaja, barang siapa yang keluar, fi talabil ilmi, dengan tujuan menuntut ilmu atau belajar, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu berada di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai ia kembali.
Kemudian yang kedua adalah kedudukan peserta didik nomor 2, pewaris jalan menuju surga. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, karena bisa dengan ilmu juga Allah akan memudahkan jalannya, atau Allah akan memudahkan jalannya bagi kita untuk mencapai ke surga. Jadi kita ketika ingin mencapai surga itu juga kita perlu dengan ilmu, yaitu ilmu tentang ibadah, ilmu amal soleh, ilmu ketauhidan. Semua itu membutuhkan ilmu yang harus dipelajari dan diamalkan. Berdasarkan ilmu itu baru kita bisa mendapatkan pahala. Karena ketika kita melakukan suatu amalan atau perkara tanpa mengetahui ilmunya, bisa amalan tersebut menjadi tertolak atau ibadah tersebut tidak berfungsi gitu. Yang ketiga adalah sosok yang dimohonkan ampunan oleh seluruh makhluk. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang yang berilmu termasuk yang mencarinya dimohonkan ampunan oleh penjuru langit dan bumi. Bahkan ikan-ikan yang di laut pun ikut memohonkan ampun untuknya. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya kedudukan bagi orang yang berilmu itu sangat tinggi, karena para penjuru langit itu mendoakan dan memohonkan ampunan untuk kita. Bahkan ikan-ikan yang ada di dasar laut, semuanya itu pun ikut mendoakan dan memohonkan ampunan kepada kita. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan ilmu itu harus dipelajari karena memiliki keutamaan yang begitu penting. Oke, kita lanjut keempat, yakni sebagai pemegang amanah fitrah. Peserta didik berkedudukan sebagai subjek yang membawa potensi suci sejak lahir. Pendidikan berkewajiban menjaga kedudukan fitrah ini agar tidak menyimpang. Jadi di dalam hadis itu Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya setiap anak yang ketika lahir di dunia ini itu sudah dalam keadaan fitrah, atau sudah dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Dalam hadis Bukhari ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya tidak ada anak yang lahir itu dalam keadaan yang tidak beragama. Akan tetapi semuanya itu sudah beragama Islam. Akan tetapi keluarganya lah, orang tuanya lah, lingkungannya lah yang membawa dia menjadi seorang Majusi, seorang Hindu, seorang Nasrani gitu. Terus yang terakhir adalah sifat peserta didik. Yang pertama adalah belajar dengan niat ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika seorang pendidik menuntut ilmu, itu dia meniatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya semua amalan itu tergantung kepada niatnya. Jadi ketika seorang penuntut ilmu itu meniatkan belajar hanya kepada menghadapkan ridho Allah, maka ia akan mendapatkan ridho Allah, dan Allah akan memudahkannya dalam menuntut ilmu, dan dalam menuntut ilmu dia akan mendapatkan pahala yang begitu banyak karena ia niatkan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang menuntut ilmu karena ingin dipuji atau ingin disanjung oleh orang lain, maka ia hanya mendapatkan pujian dari lidah orang-orang yang memuji, tetapi ia tidak mendapatkan pahala karena ia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu tersebut. Yang kedua adalah bersikap tawadu dan rendah hati. Sebagai seorang peserta didik, kita harus memiliki namanya tawadu dan rendah hati. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidaklah seorang bersikap rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.
Jadi ketika orang yang sudah berilmu, memiliki rendah hati, itu maka Allah akan mengangkat derajatnya setinggi mungkin. Karena di dalam ayat Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Sudah berilmu, Allah akan mengangkat derajatnya. Sudah rendah hati, itu adalah sebuah karunia yang harus kita dapatkan sebagai seorang yang berilmu, rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajat kita setinggi mungkin. Yang terakhir adalah sifat peserta didik yang nomor 4. Anak didik harus tunduk dan patuh terhadap nasihat pendidiknya. Artinya sebagai seorang murid kita harus tunduk dan patuh terhadap perintah dan nasihat dari seorang guru. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Maka kita harus mendengarkan semua nasihat yang diberikan oleh guru kita, dan kita harus mentaati apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh guru kita dalam hal yang baik-baik. Tugas dan tanggung jawab sebagai peserta didik. Yang pertama adalah sebelum memulai aktivitas pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sifat yang buruk. Maksudnya adalah peserta didik itu hal utama yang harus ia lakukan sebelum menuntut ilmu adalah harus membersihkan dulu nih hatinya, karena hati adalah sumber dari segala ilmu. Apabila hatinya kotor, maka ilmu tersebut akan susah masuk. Dan apabila hatinya udah bersih dari sifat-sifat yang keburukan yang lain ataupun dari sifat yang tidak ikhlas menuntut ilmu, maka ilmu itu akan mudah masuk karena hatinya sudah bersih dan sudah siap menerima ilmu pelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.